Netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apose? Aduh, ada apose ya netizen hari ini. Aduh, tapi aku ini seneng loh hari ini ya. Pertama, udah pasti nih ketemu dengan para netizen di rumah ya kan. Udah pasti memberikan informasi. Yang lebih seneng lagi, duduk hari ini. Duduk hari ini ya, biasanya jadi kita berdiri ya. Kita nyantai-nyantai gitu banget loh ya kan. Tapi nyantai-nyantai tetap social distancing. Social distancing harus ya kan. Gak apa-apa kalau jarak harus ada. Hati kita harus ada jarak juga gak sih? Jangan dong. Kalau misalnya kita ada jarak, gimana kita bisa memberikan informasi secara maksimal dong. Deh, ini baru Cema, udah rambutnya baru, lebih fresh, lebih kelihatan ganteng gitu ya. Netizen setuju nggak sih kalau Cema ini lebih ganteng rambutnya gini ya? Kalau misalkan udah ada 1000 atau 1 juta vote dari netizen, berarti Cema bakal kayak gini terus. Oh gitu ya, ya udah boleh vote ya kaliannya netizen ya, jangan lupa ya. Kalau nggak langsung boleh DM langsung ke Cema. Anyway, gimana Cema kabarnya? Luar biasa dong, baik, apalagi dengan penampilan yang baru, otomatis banyak banget nih informasi-informasi yang baru yang bakalan Cema update buat netizen di rumah. Dan tentunya makin sendiri, fresh ya. Iya bener banget. Kalau misalnya Daniar sendiri gimana kabarnya? Apalagi sekarang seger banget nih kayaknya. Udah kayak orange juice ya konsepnya. Orange juice banget, seger banget gitu kan. Seger banget karena juga berita hari ini tuh juga super fresh ya kan, super viral dan super jadi bahan perbincangan para netizen ya kan. Pokoknya hari ini semuanya serba fresh. Nggak cuma rambut, nggak cuma baju, tapi beritanya juga ya. Ada berita bahagia, ada yang menikah, ada yang beneran katanya putus, ada yang punya penampilan baru, ada yang kirim surat cinta. Tuh, jadi macem-macem hari ini ya. Udah pokoknya seger banget, fresh banget. Seperti informasi yang pertama nih, ada berita pernikahan dari Deddy Corbuzier yang resmi menikah dengan Sabrina Hairunisa. Wah, congratulations. Akhirnya ya setelah 9 tahun mereka ini menjalin kasih. Resmilah sudah, akhirnya sah gitu kan. Dan selain pernikahan ini yang diam-diam, ternyata juga Deddy memberikan penjelasan kenapa baru menikah setelah 9 tahun menjalani kisah asmara gitu kan. Kenapa sampai memutuskan kok bisa sih 9 tahun lamanya gitu kan. Netizen sudah terjawab, jadi kalian jangan nyinyir, mendingan langsung kita lihat nih potret kebahagiaan pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina. Ini dia. Berita bahagia datang dan juga klarifikasi datang ya dari Deddy Corbuzier. Sebelumnya kan Deddy sempat bilang kalau dia mau berhenti dari sosial media, beristirahat sejenak, tapi ternyata dia mempersiapkan pernikahannya nih yang diam-diam, ternyata udah sah gitu aja. Dan juga memberikan alasan kenapa baru menikah sekarang setelah 9 tahun berpacaran nih. Ternyata alasannya ingin menunggu Aska siap dulu gitu loh. Sampai dia bisa melepas dirinya mandiri banget, betul. Kan sekarang kan Aska udah cukup dewasa gitu kan. Tapi kalau udah ngelihat pernikahannya ini seneng banget. Meskipun hanya didatangin kerabat, sahabat dan juga partner, kelihatan sangat intimate tapi tetap ada kesan mewahnya gitu ya. Jadi tidak mengurangi kebahagiaan dari Deddy Corbuzier dan juga Sabrina. Akhirnya netizen nih, kalian yang suka ditunggu-tunggu ya kan, semua itu ada jawabannya. Jadi kalian tuh kalau nggak ngerti jangan langsung menyimpulkan segala sesuatu, menggiring opini. Tuh, ini adalah jawaban lugas dan dewasa dari Deddy Corbuzier. Dia menunggu sang anak dulu untuk siap ya kan. Kalau sekarang kan Aska udah siap, udah bisa mandiri. Dia meskipun muda tapi dia udah bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Terus mentalnya juga udah siap. Ditinggalkan sekarang seperti yang kita tahu nih, Aska itu lebih dekat dengan papahnya daripada mamahnya ya kan. Iya kan, dia kan tinggalnya bareng gitu. Jadi semua itu ada alasannya. Betul banget. Dan kalau misalnya lihat nih pernikahannya, Cema tuh suka banget sama konsepnya. Karena nggak terlalu banyak orang, intimate banget. Terus Sabrina juga cantik banget. Benar. Gitu. Dengan dan yang datang pakaian biasa sederhana kebayanya banget. Itu cantik banget, lilac gitu. Dan yang datang ini dress code-nya harus berwarna hitam. Keren banget. Sesuai dengan Om Deddy ya, hitam gitu hitam, kan. dan undangannya itu benar-benar eksklusif banget. Undangannya juga hitam gitu, tintanya gold, keren banget. Makanya langsung ya kita bacain komentar dari para netizen karena aku yakin pasti banyak yang bahagia ya. Yo, yang pertama nih komentar dari Mas Joko katanya gini. Nah gitu dong, dihalalin. Semuanya pasti akan dihalalkan, cuman kan harus menunggu momen yang tepat. Semua akan halal pada waktunya ya kan. Ya, Daniar juga nanti bakal halal pada waktunya. Tunggu ya. Tunggu aku sukses dulu. Iya. Aku akan setia menunggu. Iya. Udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Ahindam Ratih Widuri. Patah hati deh gue, semoga bahagia selamanya, amin. Mudah-mudahan bahagia ya, apalagi
Dedi udah tahu banget nih luar dalamnya Sabrina seperti apa, otomatis itu akan membuat rumah tangga semakin langgeng ke depannya. Amin ya. 9 tahun itu pacaran bukan waktu yang sebentar netizen ya. Jadi udah pasti tahu luar dalam, apalagi Sabrina ini bukan cuman cantik, tapi dia itu juga healthy life, terus dia itu adalah finalis Putri Indonesia. Nah, ini yang bikin aku juga salah satu mencuri perhatian adalah statement yang dikeluarkan oleh Deddy Corbuzier. Dia itu menjelaskan statusnya ya kan, finalis Putri Indonesia tahun sekian. Dan prestasi-prestasi yang dia miliki gitu kan, dia maksudnya itu kayak dia ngasih tahu ke netizen bahwasannya dia tuh bangga punya istri seorang Sabrina yang kemarin-kemarin netizen itu banyak hujat gitu loh. Jadi dijawab lah dengan status dari Deddy Corbuzier luar biasa. Luar biasa. Komentar yang terakhir nih, ada siapa nih? Ada Hayat Tayun 75. Semoga selama menikah berhenti nyinyirin orang dan semoga sakinah. Amin. Ya, kalau aku bilang sih dia bukan nyinyir ya, tapi lebih kepada kayak mengkomentari yang lagi panas gitu, yang lagi yang lagi rame di publik gitu kan, untuk diambil nih kayak garis tengahnya dan kesimpulannya kalau menurutnya. Dan ada fakta menarik loh Daniar, ternyata Deddy Corbuzier adalah satu-satunya cowok yang pernah mencium Sabrina. Oh iya benar. Itu fakta paling menarik loh. Benar. Jadi itu juga dia tulis tuh, aku sampai lupa tadi, iya kan. Luar biasa loh, berarti itu kan juga benar, luar biasa. Dan langsung ke jenjang pernikahan. Mudah-mudahan langgeng ya pernikahannya. Kita turut bahagia banget sih. Benar, ini bisa dijadikan contoh nih yang kayak gini netizen kalian ya. Kalau kalian mah enggak, mas semua juga mau ditempel-tempel. Itu istilah anak zaman sekarang tuh, friend with benefit. Iya, benefit ya, bukan benefit ya. Contoh nih Sabrina ya netizen ya. Pokoknya sekali lagi congratulations buat Om Deddy Corbuzier dan Sabrina, semoga samawa. Oke, kita bakalan pindah nih ke next topic. Cus, jelasin sama netizen. Artikelnya ya, Melanie Ricardo jawab isu cerai dengan Tyson Lynch. Lynch apa Lynch sih, gimana bacanya? Lynch ya. Alasan unfollow Instagram suami akhirnya terkuak. Nah kemarin kan sempat yuk, beredar kalau misalkan ada isu miring tentang Melanie dan sang suami kalau misalkan mereka akan bercerai. Tapi dibantah langsung sama Melanie-nya. Waduh, kira-kira apa sih alasannya netizen? Pastinya penasaran kan? Langsung kita intip. Ini dia informasinya. Ternyata isu keretakan rumah tangga Melanie itu cuma isu belaka ya kan, tidak ada kebenarannya. Dan Melanie sudah mengklarifikasi semuanya kalau misalnya itu tidak benar adanya. Dan bahkan Melanie bilang kalau misalnya Tyson itu salah satu sosok suami yang idaman gitu loh. Iya, kayak dia setia banget, sayang banget gitu kan, juga ke keluarga itu juga perhatiannya luar biasa. Ya nggak mungkin mereka kan ada apa-apa netizen. Kalau kemarin misalnya Tyson sampai sempat 5 bulan di sono, ya udahlah itu kan lagi pulang kampung. Terus kan lagi COVID, jadi susah kali balik ke Indonesia netizen. Kalian jangan ini dong negatif thinking ya. Mendingan langsung kita bacain aja nih komentar dari kalian. Coba yang pertama dari komentar pertama datang dari Ngin 14 tip. Ngin tip berarti ya. Jelas aja setia karena tuh laki bule kere yang nyari duit bininya. Enggak begitu kan, Tyson juga bekerja ya. Bekerja sama-sama di bidang entertainment juga. Jadi saling mengisi lah. Bukan cuma numpang sama Melanie. Kan yang kalau misalnya nggak kelihatan di TV bukan berarti nggak kerja netizen. Positive thinking dong. Siapa tahu usahanya di luar banyak ya. Banget. Kita cek yuk komentar berikutnya nih. Aduh, aku harus miring. Ini dari Wikaning Tias. Namanya 2 kali ya. Semoga bisa terselesaikan dan lanjut kembali hidup damai. Udah ya kan, namanya orang rumah tangga itu pasti ada yang namanya masalah, ada yang namanya bentrok, ada yang berantem, wajar. Itu yang namanya perjalanan. Yang penting mereka bisa sama-sama masih memegang komitmen dan terus memperbaiki hubungannya jadi lebih baik lagi. Bener banget. Coba kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Yanti BCS. Lah Tyson duwe gawean. Jadi Tarsan terus kan tabuh tahun kebutuhan RT semakin besar, rumah tangga semakin besar. Itu artinya apa toh? Piye toh ini? Jadi cuma dikasih dia bahasa itu Jawa. adalah katanya Tyson ini kan nggak punya kerjaan, sedangkan rumah tangga itu kan semakin tahun itu pengeluarannya itu semakin besar. Gitu. Nah, jadi stigma yang ada di masyarakat itu seperti itu. Katanya itu intinya adalah Tyson enggak. Tapi kan Melanie bilang kan kalau misalnya Tyson tuh orangnya bertanggung jawab, setia. Kalau misalnya nggak sama Tyson, kemungkinan rumah tangganya nggak akan selama ini. Itu
kata-kata yang keluar dari mulut Nani Betul, sendiri. dan yang namanya orang kalau udah bilang tanggung jawab, nah itu kan berarti kalian harusnya udah ngerti netizen. Betul. Ya udahlah pokoknya mereka ini rumah tangganya baik-baik aja. Kalian jangan terlalu heboh ya kan. Kalau udah ada isu-isu kayak gitu kita doakan semoga baik. Dan alhamdulillah mereka baik-baik aja dan harus selalu baik ya. Amin. Oke, kita bakalan pindah nih ke next topic ya. Ini yang lagi rame banget ya. Ini pasangan ini, yuk kita intip nih. Yuk, ada Dinar Candy nih yang beneran putus ya. Batal nikah lantaran putus. Ridho Ilahi bongkar aib Dinar Candy. Ini yang namanya cowok mulut cewek. Udah putus mah putus aja. Ridho, ngapain kamu bongkar-bongkar aib? Tapi ya udahlah biar netizen juga tahu ya kira-kira apa sih yang diungkap oleh Ridho Ilahi. Langsung kita lihat informasinya. Ini dia. Ridho bisa aja deh cari berita ya kan. Udah putus mah putus, ngapain ngejelek-jelekin, ngebuka-buka aib kayak begitu. Kamu kemarin juga mutusin by WhatsApp gitu loh. Cowok apaan sih? Gentle dong. Kan hubungan yang dimulai baik-baik diselesaikan dengan baik-baik, ngobrol. Masa by WhatsApp? Dipikir itu cewek-cewek virtual ya kan? Gentle dong Ridho. Gimana sih ya? Cuma ngebela. Iya kan, langsung kayak ngebahas masalah asisten-asistennya. Ya udahlah, itu kan Dinar juga lebih tahu lah mana yang terbaik buat dia. Sekarang kan kerjanya sama timnya, bukan sama kamu Ridho. Betul kamu banget. Kamu enak datang-datang ikut-ikut tahu-tahu kenal gitu. Tahan Daniar ya. Harus agak tahan nih kayaknya Daniar ya. Tapi kayak meskipun aku tuh juga nggak ngepro sama Dinar, cuman aku nggak suka aja kalau cowok itu mulutnya kayak cewek gitu kan. Tapi ada faktor juga sih katanya. Kenapa Ridho membongkar aib dari Dinar? Katanya tuh salah satu faktornya dari sang asisten Dinar Candy. Jadi asisten Dinar Candy itu mungkin ada satu hal yang tidak Ridho sukai, tapi Dinar lebih memilih ke asistennya daripada Ridho gitu loh. Jadi Ridho gerak. Karena kan Dinar kan tahu yang mana lebih benar, dan Dinar tiap hari kerja sama asistennya bukan sama Ridho. Betul sih. Ridho emang kerja kan enggak ya? Tidak, daripada kita berdebat ya, mendingan kita lihat nih komentar netizen seperti apa. Bener. Aku bacain komentar. Nih yang pertama dari Katarina. Lagu lama, dua-duanya sama aja, sami-sami mawon nggak penting juga. Ya udah kalau memang nggak penting kita nggak beritain lagi besok ya netizen. Tapi kayaknya kalau nggak ada berita tentang mereka kayaknya kurang asik juga sih. Gitu kan. Secara kan mereka ini kan lumayan kontroversial hubungannya, meskipun kayak kita juga bertanya-tanya mereka ini sebenarnya beneran atau settingan sih. Tapi kan itu yang kita cari sebenarnya. Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya ya. Datang dari Dewi Gultom, lelaki cangkeme lemes katanya. Cangkeme lemes. Enggak gimana gitu. Sih? Lelaki cangkeme lemes. Oh, lemes bukan lemes. Bukan lemes. Kalau lemes keriting kali bedanya ya. Itu maksudnya itu kayak cowok ngomongnya kok kayak cewek sih gitu. Ya komentar terakhir nih dari Sapose. Aulia Niki, kalau gini mah namanya bukan Ridho Ilahi tapi diridoi sama Ilahi, maksudnya diridoi Ilahi. Nggak diridoi Ilahi gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa lah, aku sih kalau mereka mau putus mau nggak terserah mereka deh. Aku sepasrah itu sama hubungannya karena aku juga nggak gitu. Capek gitu ya. Nggak gitu yakin gitu kan. Secara kan kalau udah kayak Ridho ini kayak udah dihapus-hapusin gitu fotonya Dinar Candy. Dinar Candy juga kayak bucin gitu kan, masih disimpan-simpan. Kalau aku mah fotonya masih ada ya di Instagramnya Dinar Candy ya. Padahal Ridho mah udah dihapus. Tapi udah deh jadi ikutan kesel, kenapa yang ya udah daripada Daniar kesel mendingan kita istirahat dulu aja sekarang. Tapi netizen jangan kemana-mana karena abis ini masih ada informasi menarik lainnya pastinya. Makanya tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Ini kok Daniar kenapa Daniar? Aku anaknya lugu banget. Lugu banget sih gitu banget ya. Iya. Jawanya kental banget loh. Iya, aku anaknya lugu halus. Polos. Ini kenapa sih? Ini loh, sepolos KKY. Emang ada apa lagi dengan KKY? Seperti lepas hijab, KKY mendadak pamer rambut yang disemir hingga disebut wanita culun. Bentar, ini kalau misalnya lihat rambutnya rambut asli nggak sih? Itu pakai wig gitu. Pakai wig. Kayak gitu, ekspresinya tetap kayak gitu. Bisa nggak kayak gue nggak ada lugu-lugunya. Tapi ini agak mengherankan juga sih. KKY itu mungkin banyak banget netizen yang berkomentar kalau misalkan itu KKY udah mulai sepi job gitu kan. Makanya dia udah mengeluarkan jurus-jurus tertentu nih untuk menaikkan lagi namanya. Tapi emang bukannya begitu ya. KKY kan memang kan kalau udah beritanya sepi dia kan ada aja ya kan. Kelakuannya bikin ya. hal-hal aneh gitu yang memang mengundang untuk hujatan netizen. Tapi kayaknya memang mentalnya KKY ini udah siap banget gitu kan. Makanya dia kayaknya semakin dihujat ya udahlah ya. Yang penting kerjaan gue rame. Itu loh pentingnya. Benar banget. Jadi ambil tuh dua sisi ya dari netizen ya. Kalau mau dibully ya udah bully aja, nggak apa-apa, yang penting kerjaan rame.
Bener banget. Ih, Berarti Kak, emang positif ya kalian. ya. Iya, emang netizen ngebully doang nggak dapet uang. Hai. Langsung kita bacain komentar nih. Pasti bully, yakin ya kan tuh. Ngape jadi kayak bakteri katanya. Ini bakteri kuman kali. Ya kan? Karena nggak kayak ini konsepnya itu kayak artis-artis Korea yang nerd-nerd sekolah gitu loh yang di Kepang. Yang lugu-lugu gitu ya. Yang pakai kacamata gitu. Pakai kacamata. Iya, tapi kayak nggak banget apa sih kayak tapi nggak apa-apa, ya udahlah. Kayaknya kamu menghibur jiwa-jiwa aku yang belakangan ini agak stres gitu gak kerjaan. Tapi Cema curiganya sih dia bakal menciptakan sesuatu karya lagi nih after ini. Kan sebelumnya dia gayanya itu berbeda ya kan, terus tiba-tiba ngeluarin single. Berbeda lagi ngeluarin single. Kali Nah, abis ini dia sekarang rilis hidung kali. ya Operasi gitu kali kan. mungkin kali ya. Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya, masih pro atau kontra ya. Datang dari Hari Kusmanto 07. Apa-apaan lagi nih? Udah sepi job kah? Kan netizen aja mikirnya udah sepi job. Tapi kayaknya ini salah satu cara sih untuk mempertahankan gitu loh. Kan. Makanya strategi dia itu dengan cara dibully. Makanya aku bilang ini mentalnya sih kuat banget kayak ya. Komentar terakhir pasti bulian, yakin. Demi cuan, budaya malu dikesampingkan. Miris ya, tapi balik lagi ke diri sendiri ya netizen ya. Kalau menurut gue sih kayak, menurut aku tuh ya udahlah ya, mereka mau ngapain gitu kan selama tidak merugikan kita, nggak merugikan orang, ya udahlah netizen. Kita tuh ngeliatnya kayak buat hiburan aja, ketawa-tawa lumayan ya nggak? Rilis stres gitu iya, kan. Iya, kena macet, stres kerjaan, ngeliat kayak ketawa-tawa. Bener. Berarti kayak itu salah satu berkah yang diberikan Tuhan ya. Karena membuat orang lain bahagia, tapi ada juga yang menghujat. Yes, pokoknya kita tunggu nih karya-karya teraneh dan terbarunya dari KKI ya. Pokoknya semangat KKI bikin kontennya. Semangat dihujatnya juga ya. Kita balik pindah nih. Karena ada yang ngirim surat cinta untuk sang istri. Doni Salmanan. Cinta. Surat cinta untuk Dinan, Fajrina. Jangan tergoda sama yang aneh-aneh. Mas, jangan tergoda bukannya sama yang aneh-aneh kamu, Mas. Sampai kamu di penjara, Mas. Kok ini kok jadi Dinan, Mas? Aduh, mendingan langsung kita lihat ya kira-kira aneh-aneh apa nih netizen. Ini dia informasinya. Ini yang disebut manisnya pernikahan di awal-awal, tapi secara virtual gitu, pakai surat ya kan. Aduh, melarang aneh-aneh, tapi dirinya sendiri di dalam. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Doni udah menyadari kesalahannya, mempertanggungjawabkan apa yang udah diperbuat kan ya kan. Dan semoga sang istri juga kuat, karena di luar itu godaan banyak apalagi istrinya cantik ya kan. Godaan datang bertubi-tubi gitu kan. Masa tahanannya kayaknya nggak sebentar. Kalau aku jadi Dinan juga aku belum tentu gitu kan. Tapi apakah netizen ini sependapat dengan Daniar kira-kira ya kan? Langsung kita buktikan melalui kolom komentar nih. Yang pertama ada komentar dari Faisal Levan. Wak, uangnya diambil bersih nggak ya? Apa ada yang udah jadi lapak usaha? Aduh, yang itu kayak kita nggak ngerti ya. Tapi yang penting adalah sekarang udah disita dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Betul banget. Coba kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Yanti Gosal. Berarti masih 20 kali lagi ya tiup lilin bareng di selnya. Makanya nyari duit pakai yang halal-halal aja. 20 kali berarti 20 tahun, lama banget loh. Kayaknya kalau misalnya Daniar jadi sang istri dari Doni Salmanan gimana? Ya aku harus memperhitungkan umur gitu kan. Kan aku juga harus punya anak gitu loh. Nggak mungkin ya. Tapi ya nggak ngerti, namanya cinta. Betul. Kita lihat aja, semoga mereka beneran ya. Komentar terakhir nih. Jangan cuma di surat ya, Desi. Ujian apaan? Emang lu buat dosa, Don? Makanya ditegur gitu. Apapun itu netizen ya kan. Yang perlu kita ambil pelajaran dari masalah Doni Salmanan adalah kita harus lebih hati-hati lagi kalau menginvestasikan. Jangan mudah tergiur dengan segala sesuatu yang instan. Betul. Dan buat Doni dan sang istri ya udah kita doakan aja semoga tetap langgeng dan selalu dikuatkan sampai nanti Doni keluar harmonis hubungannya. Amin. Amin. Walaupun waktunya cukup lama ya, tapi lama itu banget, tidak 20 tahun. Tidak mengurangi niat dari sang istri. Iya, karena mereka kan udah berkomitmen ya. Betul banget. Dan berita dari Doni tadi menutup perjumpaan kita kali ini netizen. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan berita-berita paling menarik lainnya. Yes, tapi sebelum undur diri nih, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sekarang udah boleh lepas masker, jangan lengah ya, COVID masih ada. Yang pertama, kalian harus selalu mencuci tangan. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. You're my love, my life, my beginning. And I'm
just so soft, I got you. Girl, you are the things I've been missing. Remembering now all the time I've been on, show me the way. Let me hear, let me hold right through that door straight to you. You're my love, my life, my beginning.